Halo semuanya, saya Radot dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu program untuk memberikan informasi suatu penerbangan dari suatu bandara. Dengan mengajak kita ulik bersama. Berikut adalah codingan yang sudah saya buat. Diawali dengan inisialisasi variabel list, yaitu list penerbangan yang masih kosong. List ini nanti berguna untuk menyimpan berbagai data yang diinput oleh user atau admin. Nanti akan lebih jelasnya ada di codingan selanjutnya di bawah. Kemudian ada fungsi tambah data. Ini berfungsi untuk memasukkan data penerbangan. Ada perintah print satu untuk keberangkatan, dua untuk kedatangan. Jadi di sini saya membuat menu pilihan kepada admin apakah ingin menambahkan data suatu keberangkatan atau kedatangan. Kemudian nanti akan meminta opsi yang berasal dari meminta nilai dari user. Kemudian setelah nanti user memilih menu 1 2, program akan meminta input tanggal. Terus saya membuat di sini memberikan instruksi pengisian berupa format seperti D untuk tanggal 2 digit, M untuk bulan, dan Y untuk tahun 4 digit. Kemudian H untuk jam, titik 2, dan M untuk menit. Nah, kemudian di sini ada logika if, di mana jika user memilih opsi 1 yaitu keberangkatan, maka variabel kategori akan berisikan nilai keberangkatan. Kemudian asal akan berisikan Jakarta, karena di sini saya mengumpamakan bahwa program saya ini adalah data penerbangan dari bandara yang ada di Jakarta. Kemudian tujuan akan meminta input dari si admin. Terus ada elif opsi sama dengan 2, maka kategori akan memiliki nilai kedatangan. Dan di sini berubah bukan asal lagi tapi tujuan. Karena untuk opsi 2 adalah kedatangan, yang berarti tujuannya udah pasti adalah bandara Jakarta itu sendiri. Tinggal meminta nilai dari variabel kota asalnya. Kemudian ada else, opsi tidak valid jika si user tadi input yang dimasukin bukan angka 1 atau bukan angka 2, maka program akan menghasilkan output opsi tidak valid. Lalu fungsi ini juga akan meminta berupa kode. Kode ini adalah saya buat untuk variabel nomor penerbangan. Kemudian ada maskapai, gate, dan status. Lalu di sini ada sinteks atau function untuk membuat tuple. Jadi semua data yang diminta tadi akan disimpan ke dalam tuple dengan elemen kategori, tanggal, kode, maskapai, asal, tujuan, gate, dan status yang dimasukin oleh si admin tadi. Lalu program akan menyimpan tuple tadi ke dalam list penerbangan yang kosong tadi, yang ini list penerbangan. Jadi tuple yang berisi
semua nilai dari variabel berikut akan disimpan ke dalam list penerbangan. Itu untuk fungsi tambah data. Kemudian ada fungsi cari data. Nah, di fungsi cari data ini berfungsi nantinya untuk mencari sebuah data penerbangan berdasarkan kriteria tertentu. Di fungsi cari data ini terdapat variabel query untuk menyimpan masukan dari user nanti. Di sini saya meminta berupa nomor penerbangan yang ingin dicari. Kemudian di bawahnya lagi ada list pencarian yang masih kosong. Di sini nantinya berfungsi untuk menyimpan data penerbangan apabila ditemukan kecocokan sesuai dengan yang diminta oleh si user. Lalu di sini ada looping for i in list penerbangan. Kemudian ada logika if query in i, artinya maksudnya jika query yang dicari tadi ada di dalam list i, di dalam data yang tersimpan di dalam i, maka list pencarian tadi yang masih kosong akan diisi dengan oh maaf, ini salah, ini i. Akan diisi dengan data yang sama atau sesuai dengan pencarian dari si user. Kemudian berikutnya ada logika if lagi, if menggunakan function len. If len pencarian lebih besar dari 0. Function len ini adalah untuk mengecek jumlah nilai yang ada di dalam pencarian. Jadi apabila jumlah nilai di dalam list pencarian adalah sudah lebih dari 0 atau sudah ada isinya atau ada data yang ditemukan, penerbangan yang ditemukan, maka program akan menghasilkan output yaitu penerbangan ditemukan. Kemudian saya memberikan sebuah pembatas berupa seperti garis lah, gitu ya, berkelihatan jelas, lebih rapi. Lalu print i indeks 1. I di sini adalah list yang berisikan hasil pencarian tadi. Indeks 1 adalah untuk tanggal, ya. Kategori adalah indeks 0, tanggal adalah indeks 1, kode adalah indeks 2, begitu seterusnya. Jadi yang akan ditampilkan adalah i indeks 1 yaitu tanggal, kemudian spasi, saya memberikan spasi, terus dilanjut dengan i indeks 2 yaitu kode, dilanjut dengan i indeks 3 yaitu maskapai, i4 untuk asal, kemudian i5 untuk tujuan, i6 untuk gate, dan i7 untuk status. Kemudian ada else yang di sini apabila jumlah data yang ada di dalam list pencarian itu tidak lebih besar dari 0 atau belum ada ditemukan, maka program akan menghasilkan output tidak ada penerbangan yang ditemukan. Demikian untuk fungsi cari data. Selanjutnya ada fungsi tampilkan. Fungsi tampilkan di sini adalah berfungsi untuk menampilkan semua data penerbangan yang sudah diinput oleh admin. Di dalam fungsi tampilkan itu diawali dengan if len. If len tadi udah dijelasin ya. Fungsinya untuk apa? Jadi jika list penerbangan ini sudah ada datanya atau udah lebih dari 0, maka program akan menghasilkan output yaitu keberangkatan. Kemudian saya memberikan garis-garis
sama dengan sebanyak 30 kali. Ini artinya simbol sama dengan sebanyak 30 kali. Kemudian ada looping for i in list penerbangan. Lalu logika if index 0 sama dengan keberangkatan. Nah, jadi di sini saya menyusun tampilan itu berdasarkan kategori tadi, yaitu kategori keberangkatan dan kategori kedatangan. Jadi fungsi logika if ini nantinya untuk melakukan perbandingan atau melakukan pengecekan, jadi akan menampilkan keberangkatan saja ya, yang kategorinya keberangkatan saja. Yang akan ditampilkan adalah i indeks 1 tadi untuk tanggal, i2 untuk kode, kemudian i3 untuk maskapai dan seterusnya. Kemudian untuk kedatangannya sama seperti keberangkatan, melakukan looping for lagi di sini, yaitu for i in list penerbangan if i0 untuk kategori adalah sama dengan kedatangan, maka akan ditampilkan sama seperti yang keberangkatan, yaitu tanggal, kode penerbangan, nomor penerbangan, lalu maskapai dan seterusnya sampai i indeks 7. Nah, jika data pada list penerbangan masih belum ada atau tidak lebih dari 0, maka program akan menghasilkan output belum ada data penerbangan. Lanjut, yaitu dev menu. Dev menu ini untuk menampilkan menu utama. Di sini saya menggunakan looping while true. Fungsinya agar dilakukan perulangan secara terus-menerus. Di sini akan ditampilkan yaitu teks informasi penerbangan Bandara Jakarta, kemudian menu, kemudian pilihan 1 untuk tambah data penerbangan, 2 untuk cari penerbangan, lalu 3 untuk menampilkan semua penerbangan, dan 4 untuk keluar dari program atau menghentikan looping secara terus-menerus tadi. Kemudian akan meminta input dari user berupa opsi sesuai dengan pilihan yang ingin digunakan dari daftar menu tadi. Lalu untuk logikanya di sini menggunakan logika if elif, di mana jika opsi sama dengan 1 maka akan menjalankan fungsi tambah data tadi. Jika 2 maka akan menjalankan fungsi cari data. Jika 3 maka akan menjalankan fungsi tampilkan, dan jika 4 untuk keluar maka program akan menghasilkan output teks program selesai dan break. Break di sini berfungsi untuk menghentikan perulangan tadi, looping tadi. Nah, lalu ada else-nya, dimana jika opsi yang dimasukkan oleh user tidak dari angka 1 sampai 4, contohnya 5, 6, 0, atau berupa teks seperti itu. Kemudian di sini saya memanggil fungsi menu. Jadi ketika program dijalankan maka yang tampilan pertama adalah menu utama ini tadi. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan codingannya. Kita lanjut ke running program ya, biar lebih jelas. Kita coba running. Sebelumnya kita cari ini dulu, data contoh penerbangan. Ya, informasi. Ini sebagai contoh saja. Yang salah jadwal aja, jadwal penerbangan itu ini pun jadi contoh sebagai dari sini.
Betul, kawan-kawan tuh. Ini kita bagi dua dulu, split. Nah, oke, kita running. Masih connecting. Nah, di sini program udah jalan dan tampilan pertama yaitu adalah menu tadi, menu utama. Oke, sebagai contohnya kita tambahkan data penerbangan dulu. Kita pilih opsi 1. Kemudian akan meminta opsi lagi antara keberangkatan atau kedatangan. Kita pilih keberangkatan. Kemudian masukkan waktu tanggal 31 bulan 12 2023, kemudian spasi jam 00.200. Tujuan bebas Hasanuddin dulu ya, Hasanuddin. Nomor penerbangan ID 6182, maskapai Batik Air, kemudian gate 2D sampai D0. Status skill 2. Kita tambah lagi di keberangkatan lagi. Waktu kita pilih 00 lagi. Tanggal 31/12/2023 00. Tujuan Hasanuddin. Nomor penerbangan RI 994, maskapai Abadi Aviasi. Gate-nya kosongin. Status take off. Kita tambahkan lagi penerbangan satu lagi di keberangkatan. Kemudian tanggal 31 bulan 12 2023, kita pilih yang seorang ini ya, 0005. Tujuan seorang. Kemudian nomor penerbangan ID 7797, maskapai Batik Air, untuk gate 2D sampai dengan D1. Status take off. Oke. Kita tambah lagi 3 lagi, kita isi 5. Untuk sekarang kita isi yang untuk kedatangan dulu. Kedatangan tanggal 31/12/2023 010, misal dari Hongkong. Nomor penerbangan PX ya udah 796, maskapai Pacific Airways, untuk gate 3U sampai dengan U9. Status take off. Udah tambah lagi kedatangan satu lagi, dari tanggal 31/12/2023 0015. Asal kita buat dari Sorong dengan penerbangan di 682, maskapai Garuda Indonesia,
untuk G30 sampai dengan U15 status tag. Oke, semua data udah kita masukin, mari kita coba untuk menampilkannya dulu dengan memilih opsi 3. Nah, maka data yang udah kita masukin tadi akan tampil semua di sini berdasarkan kategorinya, yaitu keberangkatan. Ada 3 keberangkatan yang udah kita input tadi, kemudian kedatangan ada 2. Berikutnya kita coba untuk mencari penerbangan dengan opsi 2. Opsi 2, masukkan nomor penerbangan, misalnya CX796 tender. Nah, maka akan menghasilkan output penerbangan ditemukan, lalu akan memberikan semua data dari penerbangan tersebut, yaitu tanggal, waktu, nomor penerbangan, maskapai, kota asal dan tujuan, gate, dan status. Kita coba cari lagi, kita coba jika salah ya, tidak ada salah, kita buat salah lagi ya. Nah, maka program akan menghasilkan output tidak ada penerbangan yang ditemukan. Jika ingin mengakhiri program atau keluar dari program, kita tinggal memilih opsi 4 dan program akan memberikan output program selesai dan keluar dari program. Oke, mungkin itu segitu aja penjelasan dari saya mengenai program informasi penerbangan. Bila ada kekurangan baik itu materi dan salah kata, mohon maaf dan terima kasih.